Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara mayoritas Muslim besar di kawasan Asia Tenggara. Namun begitu, di negara ASEAN lain yang minoritas, Islam mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, salah satunya di negara Thailand. Di negeri Gajah Putih ini kita dapat menjumpai banyak penduduk Muslim di beberapa provinsi wilayah selatan seperti Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla. Konon wilayah tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya sebelum kerajaan Sukhothai berdiri. Bahkan di ibu kota Thailand, yakni Bangkok, pemeluk agama Islam saat ini menjadi yang terbesar kedua setelah agama Buddha. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Kedatangan Islam di negeri Muang Thai telah terasa pada masa kerajaan Sukhothai di abad ke-13, yang merupakan buah dari hubungan dagang yang dibangun oleh para saudagar Muslim. Hal ini bermula pada dua orang bersaudara dari Persia, yaitu Syekh Ahmad dan Muhammad Syahid, yang juga disebut Kang Shesen, menetap di kerajaan tersebut yang terus melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan agama Islam. Sebelum berdirinya kerajaan Ayutthaya sebagai pengganti kerajaan Sukhothai setelah yang terakhir ini runtuh pada abad ke-14, Islam telah memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Ada pula yang menyebutkan Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Pattani Raya atau kerajaan Pattani Darussalam. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Mahanakon, yaitu di kota Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan sebuah masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2000, mayoritas warga negara Thailand beragama Buddha, yaitu 94,6%. Kemudian agama Islam 4,6%, dan sisanya adalah Kristen dan Katolik. Namun saat ini angka pemeluk agama Islam dipercaya melebihi angka 10%, atau sekitar 7,4 juta dari 67 juta jiwa penduduk di Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pemeluk agama Islam di negeri ini terus meningkat. Secara garis besar, masyarakat Muslim di Thailand dibedakan menjadi dua: masyarakat Muslim imigran yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara, dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Pattani, yaitu Thailand Selatan. Menurut Kantor Statistik Nasional Thailand pada tahun 2007, negara ini memiliki 3.494 masjid dengan jumlah terbesar 636 di Provinsi Pattani. Berdasarkan Departemen Agama, 90% dari masjid yang berhubungan dengan Sunni cabang Islam, dengan 1% sisanya adalah Syiah. Salah satu masjid yang terkenal adalah Masjid Jawa. Masjid ini didirikan oleh komunitas warga Muslim Indonesia di Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian, keturunan dari pendiri masjid ini tetap berbicara dalam bahasa Thai dan Inggris.
Masjid Indonesia dan Masjid Jawa hanyalah sebahagian dari puluhan masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Pemerintah juga memperbolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Kerajaan cukup mendukung kehidupan Islam para penduduknya. Tanggung jawab urusan mengenai agama Islam di Thailand diemban oleh seorang mufti yang mendapat gelar Syekhul Islam. Mufti ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Raja. Demikianlah liputan Info Warganet. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.